Salam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari Minggu di mana seluruh umat Tuhan di Indonesia, bahkan di beberapa negara, melakukan ibadah dan pelayanan pada hari Minggu. Tetapi kita masih melakukannya secara online. Itu tidak mengurangi kasih dan kuasa Tuhan untuk kita semua. Kasih dan kuasa Tuhan tetap nyata untuk kita semua. Mujizat Tuhan tetap menjadi milik kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di video yang lalu kita sudah membaca teks firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberkati umat Allah di padang gurun selama 40 tahun. Ini bukan hal yang mudah. 40 tahun di padang gurun sebenarnya secara manusiawi itu tidak ada pengharapan hidup. Tetapi Tuhan membuat jalan baru bagi umat Tuhan. Tuhan membuat caranya dinyatakan secara ajaib. Tuhan memelihara umatnya secara ajaib. Yaitu di pagi hari mereka makan roti dari surga, dan pada petang hari mereka makan daging dari Tuhan. Ini cara Tuhan memelihara umatnya secara ajaib. Jika Tuhan tidak menurunkan kasih dan kuasanya, bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka melanjutkan kehidupan di padang gurun yang secara akal manusia tidak ada pengharapan hidup, tidak ada harapan sama sekali? Saudara, mungkin banyak orang berkata pada masa ini, pada tahun ini, era pandemi COVID-19, tidak ada pengharapan hidup, tidak ada masa depan, kata sebagian besar orang. Banyak orang bangkrut, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan gaji. Tetapi ingat, janji Tuhan tetap, kasih Tuhan tetap tidak berubah, kuasa Tuhan tetap tidak berubah. Ia ada karena Dia Allah. Perjanjiannya kepada dirinya sendiri, karena Dia adalah Allah perjanjian. Di padang gurun itu Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Pada siang hari Tuhan melindungi, memimpin mereka dengan tiang awan. Dan pada malam hari Tuhan menjaga mereka, memimpin mereka dengan tiang api. Kebutuhan pokok mereka tetap terpenuhi sekalipun di tengah kesulitan dan badai padang gurun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca teks firman Tuhan yang mungkin dianggap orang begitu sepele, begitu simpel. Tapi ini salah satu bukti juga, bukti pemeliharaan Tuhan, bukti penjagaan Tuhan. Saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan yang dianggap orang begitu simpel, begitu sepele ini. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat 29, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Lukas 12 ayat 6. "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor seduit?" Sekali lagi, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ini seolah-olah bertentangan antara Injil Lukas dan Injil Matius. Tidak. Ini mau mengatakan bahwa di dalam Matius dikatakan burung pipit dijual 2 ekor seduit. Jadi kalau 1 duit itu dapat 2 ekor. Kalau 2 duit di dalam Lukas dikatakan itu dapat 5 ekor. Berarti 1 diberikan sebagai bonus. Ini mau menggambarkan apa? 2 ayat ini mau menggambarkan bahwa betapa murahnya burung pipit itu, betapa tidak berharganya burung pipit itu. Duit itu mata uang paling rendah di kalangan bangsa Yunani. Kalau upah 1 hari saja 1 dinar, itu dimakan sehari habis. Bagaimana seduit, sepersekian dinar dibaginya, itu dapat 5 ekor untuk 2 duit. Nah, tetapi walaupun ini menggambarkan betapa murahnya burung pipit
betapa tidak berharganya burung pipit dikatakan dalam ayat ini. Burung itu tidak akan jatuh, tidak akan mati, tidak akan tertangkap kalau Tuhan tidak menghendaki. Dia tidak akan hinggap ke tanah, tidak akan jatuh ke tanah, tidak akan mati ke bumi. Dia tetap akan terbang kalau Tuhan tidak menghendaki untuk mati. Apa artinya? Burung pipit yang begitu murah dan begitu tidak berharga di pandangan orang punya penjaga namanya yang Maha Kuasa. Burung pipit yang begitu murah, yang tidak begitu berharga menurut pandangan manusia, dijaga Tuhan, disertai Tuhan, dikendalikan Tuhan. Saudara, apalagi kita yang disebut sebagai biji matanya, yang diangkat menjadi anaknya, yang menjadi anggota keluarga Allah, yang menjadi miliknya, dan jauh lebih berharga daripada bumi itu. Kalau perbandingan yang kedua dikatakan rambut di kepalamu satu pun tidak akan rontok tanpa seizin Tuhan, seizin Bapa. Saudara, antara burung pipit dan rambut di kepala kita ini disebut di dalam Injil Matius, mau mengatakan bahwa apa yang dipikirkan oleh manusia begitu remeh, begitu rendah, begitu sederhana, begitu simpel, tidak akan membunuh tanpa seizin Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam komando Tuhan, semua dalam providensia Allah, semua dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam genggaman Tuhan. Jika setiap orang meyakini ini, dia punya iman dan iman di dalam pemberian. Burung pipit tidak akan jatuh ke tanah, tidak akan mati tanpa Tuhan mengizinkan, tanpa Tuhan Daulat itu mengizinkan burung pipit tergeletak atau jatuh atau tertangkap yang diperjualbelikan orang. Rambut kita pun demikian. Kita setiap hari menyisir, mandi, keramas, ada banyak rambut kita gugur atau rontok atau jatuh. Jika tanpa seizin Tuhan, tidak akan menghitung semua rambut di kepala. Kekuasaan Tuhan itu tetap, kasih Tuhan itu tetap selama-lamanya, kuasa Tuhan juga tetap selama-lamanya, providensia Allah, pemeliharaan Tuhan tetap selama-lamanya. Ayat sebelumnya Matius mengingatkan kita jangan takut. Matius membahas burung pipit dan membahas rambut sebagai menunjuk pada pemeliharaan Tuhan. Kita umatnya jangan takut, kita umatnya jangan khawatir. Bahkan disebut di dalam beberapa ayat itu, jangan takut kepada pribadi, kepada oknum, kepada orang yang sanggup hanya membinasakan tubuh. Saya berani berkata, satu regu menembak di depan orang atau umat Tuhan, menembak umat Tuhan itu, jika Tuhan tidak mengizinkan orang yang ditembak itu mati, tidak akan mati. Bahkan sekalipun mungkin orang membuat gerombolan penjahat, gerombolan orang merampas milik kita, merampas penghargaan kita, merampas kehormatan kita, merendahkan kita, melecehkan kita, mungkin mengambil bagian kita yang paling berharga. Jika Tuhan tidak mengizinkan kita mati, mungkin orang mengambil hak hidup kita, gaji kita, honor kita, bagian kita, menyengsarakan kita, membuat kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, mengusir kita. Dan jika Tuhan tidak mengizinkan kita mati, tapi juga jika Tuhan mengizinkan kita hidup, permuliakan Dia. Karena semua yang ada, semua yang diciptakan, semua yang dijadikan dalam nama Tuhan untuk kemuliaannya. Tetap meyakini pemeliharaan Tuhan
providensia Allah, penyertaan Tuhan. Tetap meyakini hidup inilah anugerah, hidup inilah kesempatan untuk mempermuliakan Dia. Burung pipit tidak mungkin jatuh ke tangan manusia, tidak mungkin mati, tidak mungkin tertangkap oleh jerat atau jaring manusia jika Tuhan tidak mengizinkan rambut kita pun begitu. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan selama-lamanya bagi umat, bahkan karena itu ada pesan kebenaran hari ini. Yang pertama, karena tidak ada selain Tuhan yang berkuasa untuk mengambil hidup kita, hanya Tuhan. Karena tidak ada orang berkuasa menghentikan berkat dan pemeliharaan Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa. Karena itu, jangan sekali-sekali kita menurunkan standar hidup bermoral kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetaplah hidup menurut firman-Nya. Tetaplah hidup menurut standar integritas Kristus. Jangan sama dengan dunia ini. Karena ketika kita sama dengan dunia ini, kita menjadi tawar, hambar, ditawar dunia. Pesan kebenaran yang kedua, karena Tuhan tetap menjaga, memelihara kita, bahkan sampai rambut terkecil pun Tuhan sanggup menghitung, Tuhan memelihara rambut kita. Jangan sampai kita menukarkan hal yang paling berharga, keselamatan, anugerahnya, kekalnya, surga kekal, dengan hal-hal yang fana di dunia. Orang bisa mengambil gaji kita, orang bisa mengambil jabatan kita, orang dengan kekuatan penuh bisa menyengsarakan kita, tapi tidak bisa mengambil nyawa kita. Semua dalam Tuhan. Mari kita tetap hidup dalam pemeliharaannya, dalam kasihnya, dalam janjinya, dalam providensianya, itu pemeliharaannya. Dan mari kita hidup tetap dalam